Aku Minah, umurku 58 tahun. Seorang janda yang hidup dalam kemewahan di sebuah rumah besar bergaya modern di pinggir kota. Dinding kaca rumahku memantulkan cahaya matahari pagi seolah menggoda dunia untuk menoleh. Koleksi tas brandedku berjejer rapi di lemari khusus. Sepatu-sepatu hap tinggiku tersusun seperti karya seni. Dan foto-foto liburanku ke Paris, Tokyo, dan Santorini menghias dinding ruang tamu. Orang bilang aku cantik, mempesona, bahkan di usia ini. Mungkin karena aku rajin perawatan, atau mungkin karena aku masih punya semangat yang membuat mataku berbinar. Tapi di balik semua itu, ada lubang di hatiku yang gak bisa kujelaskan. Kesepian yang aneh, seperti angin dingin yang menyelinap di malam sunyi. Aku punya segalanya, kecuali seseorang yang benar-benar mengisi ruang kosong itu. Pagi ini, seperti biasa, aku duduk di teras dengan secangkir kopi hitam, menatap taman yang dirawat tukang kebun dengan rapi. Mungkin aku perlu liburan lagi, gumamku pada diri sendiri sambil menghela napas. Tapi entah kenapa, ide itu nggak bikin aku antusias. Aku merasa ada sesuatu yang hilang, tapi aku nggak tahu apa. Hari itu, televisi besar di ruang tamuku tiba-tiba mati. Layar hitam, gak ada suara, cuma pantulan wajahku sendiri yang menatap balik. Aku kesal, tapi juga penasaran. Siapa yang akan datang memperbaikinya? Aku telepon toko elektronik langganan dan mereka bilang akan mengirim tukang servis sore ini. Namanya Pak Siswo, Bu. Orangnya cekatan. Kata pegawai toko itu, aku cuma mengangguk di telepon, gak terlalu mikir. Jam 4 sore, bel pintu berbunyi. Aku membuka pintu dan melihat seorang pria berdiri di sana, membawa kotak peralatan. Dia tinggi, kulitnya sawo matang, dan senyumnya hangat seperti sinar matahari sore. "Selamat sore, Bu Mina. Saya Siswo, dari toko elektronik. Mau cek TV-nya ya?" Katanya suaranya tenang tapi penuh percaya diri. Aku mengangguk mempersilahkan dia masuk. Dia langsung menuju ruang tamu, membuka kotak peralatan, dan mulai memeriksa TV dengan gerakan yang sigap. Aku berdiri di dekatnya, pura-pura memperhatikan, tapi sebenarnya mataku tertuju pada caranya bekerja. Ada sesuatu di gerakannya. Cepat, tapi nggak terburu-buru. "TV ini cuma perlu sedikit perbaikan di kabel dalamnya, Bu. Kayaknya ada yang kendor," ujarnya sambil menoleh ke arahku. Aku tersenyum. Entah kenapa, jantungku berdetak lebih kencang. "Oh gitu ya, Pak. Untung ada Bapak," kataku, berusaha terdengar santai. Dia cuma tersenyum kecil lalu kembali fokus ke TV-nya. Siswa datang lagi 2 hari kemudian karena TV itu ternyata bandel. Layar kadang berkedip, suaranya hilang timbul. Aku nggak tahu kenapa aku justru senang TV ini bermasalah. Mungkin karena itu artinya siswa akan balik lagi. Kali ini aku sengaja membuatkan teh manis hangat dan menaruh sepiring kue di meja ruang tamu. "Pak Siswo, istirahat dulu, minum teh," tawarku sambil menunjuk ke meja. Dia agak kaget tapi akhirnya duduk dan mengambil cangkir. "Wah, makasih Bu, jarang-jarang disuguh begini," katanya sambil tertawa ringan. Aku duduk di sofa seberangnya, mencuri-curi pandang. Dia cerita tentang anak-anak di kampungnya yang dia ajari main sepak bola setiap akhir pekan. "Mereka pada bandel, Bu, tapi lucu. Kadang bikin saya kangen masa kecil," ujarnya matanya berbinar. Aku tersenyum, tapi di dalam hati ada sesuatu yang berdesir. Aku suka mendengar suaranya, caranya bercerita, tawa kecilnya yang sederhana. Tapi tiba-tiba dia nyeletuk. "Istri saya bilang saya kebanyakan main sama anak-anak, lupa sama dia." Aku tersentak. Istri? Tentu saja, dia sudah punya istri. Aku cuma mengangguk, pura-pura tenang. Tapi dadaku seperti ditekan batu besar. "Oh, Bapak sudah beristri. Pasti bahagia ya?" kataku. Suaraku sedikit bergetar. Dia cuma tersenyum kecil, lanjutkan tugasnya. Malam itu, aku nggak bisa tidur. Pikiranku penuh dengan wajah Siswo. Senyumnya, dan kalimatnya tentang istrinya. Aku berdiri di depan cermin kamar, menatap wajahku yang masih mulus berkat perawatan mahal. "Minah, apa sih yang kamu pikirin? Dia jauh lebih muda, sudah punya keluarga." Hardiku pada bayanganku sendiri. Tapi perasaan ini, seperti kupu-kupu yang gak mau pergi, terus beterbangan di hatiku. Aku tahu ini salah, tahu ini gak masuk akal, tapi tiap kali aku memejamkan mata, aku membayangkan Siswo duduk di ruang tamuku, bercerita dengan suara lembutnya. Aku coba alihkan pikiran dengan menonton drama Korea, tapi malah makin teringat dia. Ya Tuhan, aku ini kayak Anar ABJ yang jatuh cinta pertama kali.
keluhku sambil menutup wajah dengan bantal. Aku malu, tapi juga nggak bisa bohong pada diriku sendiri. Aku suka sama Siswo. Hari ketiga Siswo datang, aku nekat melakukan sesuatu yang nggak pernah terpikir sebelumnya. Setelah dia selesai memperbaiki TV yang akhirnya hidup normal, aku mengambil sebuah kotak dari lemari. Di dalamnya ada jaket kulit hitam, merek mahal yang aku beli saat liburan di Milan. Pak Siswo, ini buat Bapak, bonus atas kerja kerasnya, kataku sambil menyodorkan kotak itu. Dia memandangku dengan mata melebar, seperti nggak percaya. Loh, Bu, ini apa? Nggak usah, Bu. Saya cuma ngerjain tugas. Tolaknya sopan, tapi aku memaksa. Ambil aja, Pak. Anggaplah hadiah dari pelanggan setia, kataku sambil tersenyum, berusaha menyembunyikan debaran di dadaku. Dia akhirnya menerima, tapi ekspresinya bercampur bingung dan canggung. Makasih banyak, Bu. Tapi ini kelewatan baiknya, ujarnya, suaranya pelan. Aku cuma tertawa kecil, tapi di dalam hati, aku bertanya-tanya, kenapa aku melakukan ini? Apa aku cuma pengen dia ingat aku? Atau ini cuma caraku menutupi rasa sepi yang makin menggerogoti? Saat Siswo pamit, aku menatap punggungnya yang menjauh, dan hatiku berkata, Mina, kamu sedang main api. Hari-hari setelah pemberian jaket kulit itu, aku mulai merasakan perubahan pada Siswo. Dia tetap datang untuk memeriksa TV yang sesekali masih rewel. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Matanya tak lagi menatapku langsung seperti dulu. Dia lebih sering menunduk, fokus pada alat-alatnya, atau buru-buru pamit setelah selesai. Aku bukan orang bodoh. Aku tahu dia menyadari perasaanku. Suatu sore, saat dia sedang membongkar panel belakang TV, aku mencoba memecah keheningan. Pak Siswo, TV ini kayak sengaja bikin Bapak bolak-balik ya? Kataku berusaha terdengar ringan. Dia cuma tersenyum tipis tanpa menoleh. Iya, Bu, barang elektronik kadang begitu. Jawabnya singkat, suaranya datar. Aku merasa dadaku sesak. Dia tahu, pasti tahu. Aku panik dalam hati, takut dia akan berhenti datang sama sekali. Malam itu, aku mondar-mandir di kamar, memegang ponsel, ingin mengirim pesan padanya, tapi jari-jariku membeku. Mina, jangan konyol. Dia bukan milikmu, gumamku, mencoba menampar diri sendiri dengan akal sehat. Tapi perasaan ini seperti ombak. Semakin ku coba tahan, semakin keras menerjang. Aku nekat mengajak Siswo ke warung kopi kecil di ujung jalan dekat rumahku. Aku bilang padanya itu cuma untuk diskusi soal TV baru yang ingin ku beli. Tapi sebenarnya aku cuma ingin melihatnya lebih lama, mendengar suaranya tanpa gangguan suara obeng atau kabel-kabel. Dia setuju meski ragu-ragu. Di warung, di bawah lampu temaram, dia terlihat lebih santai meski tetap menjaga jarak. Aku memesan kopi hitam untukku dan teh tarik untuknya. Pak Siswo, Bapak suka ngopi nggak sih? Atau lebih suka teh kayak gini? Tanyaku, mencoba mencairkan suasana. Dia mengaduk tehnya pelan, lalu menjawab, saya sih apa aja Bu, asal nggak manis banget. Istri saya suka ngomel kalau saya minum manis-manis. Aku tersenyum, tapi hatiku seperti ditusuk. Dia cerita soal istrinya, Rina, yang sedang hamil anak kedua mereka. Dia lagi susah makan, Bu. Katanya mual terus. Tapi ya semangat aja buat anak, ujarnya. Matanya lembut saat menyebut Rina. Aku mengangguk, berusaha menutupi perih di dadaku dengan senyum. Wah, pasti repot ya Pak ngurusin istri hamil, kataku. Suaraku sedikit bergetar. Di dalam hati, aku menyanyi kecil, mencoba mengalihkan pikiran dari rasa cemburu yang menggerogoti. Aku tahu aku gak berhak, tapi perasaan ini seperti tamu tak diundang yang susah diusir. Pagi berikutnya, saat aku memeriksa kotak pos di depan rumah, aku menemukan sesuatu yang bikin bulu kuduku merinding. Sebuah amplop putih polos tanpa nama pengirim tergeletak di antara tagihan listrik dan brosur. Di dalamnya hanya selembar kertas dengan tulisan tangan rapi. Jangan terlalu dekat sama yang bukan milikmu. Aku berdiri mematung di teras, jantungku berdetak kencang. Siapa yang tahu? Apakah ini dari istri Siswo atau seseorang yang mengintip kehidupanku? Aku mencoba menenangkan diri, tapi pikiranku liar. Minah, tenang. Mungkin cuma iseng, kataku pada diri sendiri, tapi tanganku gemetar saat memasukkan surat itu ke laci.
Aku nggak berani cerita pada siapapun, bahkan pada sahabatku Lila yang biasanya jadi tempatku curhat. Aku takut kalau ini nyata, kalau perasaanku yang kucoba sembunyikan sudah jadi rahasia umum. Aku nggak tahan lagi dengan teka-teki ini. Ketika siswa datang lagi untuk memeriksa TV, yang entah kenapa masih suka mati sendiri, aku nekat bertanya. Aku menunggu sampai dia selesai bekerja, lalu mengambil amplop itu dari laci. Pak Siswo, Bapak tahu soal ini nggak? Tanyaku sambil menyodorkan amplop itu. Suaraku berusaha tegas meski jantungku berdegup kencang. Dia membaca sekilas, lalu mengerutkan kening. Loh, ini apa, Bu? Saya nggak tahu apa-apa soal ini, katanya. Suaranya penuh kebingungan. Tiba-tiba dia menatapku dengan mata yang lebih tajam, seperti mencari jawaban. Bu Minah, kenapa Ibu baik banget sama saya? Maksud saya, jaket, ngajak ngopi. Saya nggak enak hati. Aku tersentak. Pertanyaannya seperti pisau, tajam dan langsung ke inti. Aku ingin jujur, ingin bilang bahwa aku suka padanya, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Kamu orang baik, Sis, cuma itu, jawabku akhirnya. Suaraku pelan, hampir seperti bisik. Dia cuma mengangguk, tapi aku tahu dia nggak sepenuhnya percaya. Saat dia pamit, aku merasa seperti kehilangan sesuatu, meski aku nggak tahu apa. Kejadian yang benar-benar bikin aku kaget datang beberapa hari kemudian. Sore itu, bel pintu berbunyi. Dan ketika aku membuka pintu, seorang wanita muda berdiri di sana. Dia cantik dengan rambut panjang terikat rapi dan perut yang sedikit membuncit. Hamil, pikirku. Selamat sore Bu Minah, saya Rina, istri Siswo, katanya. Suaranya sopan tapi ada ketegasan di dalamnya. Aku tersenyum, berusaha menutupi keterkejutanku. Oh, selamat sore Bu Rina, ada apa ya? Tanyaku, berusaha terdengar ramah. Dia menatapku sebentar, matanya seperti menyelami pikiranku. Saya cuma mau bilang Siswa nggak bisa servis TV minggu ini. Dia lagi sibuk, ujarnya. Tapi nadanya terasa seperti kode. Aku tahu ini bukan kunjungan biasa. Ini seperti dia sedang menandai wilayahnya. Memastikan aku tahu batas. Oh, nggak apa-apa Bu, terima kasih sudah kasih tahu, jawabku menjaga senyumku. Setelah dia pergi, aku menutup pintu dan bersanggar di dinding. Napasku tersengal. Aku merasa seperti anak kecil yang ketahuan mencuri permen. Rina tahu sesuatu, dan itu membuatku takut sekaligus malu. Aku duduk di sofa, menatap TV yang kini hidup normal, tapi hatiku jauh dari tenang. Minah, apa yang kamu lakukan dengan hidupmu? Tanyaku pada diri sendiri, suaraku bergetar di ruang tamu yang sunyi. Di tengah kekosongan itu, aku memutuskan untuk pergi ke Bali, mengikuti retreat meditasi yang direkomendasikan sahabatku, Lila. Min, kamu butuh ketenangan. Coba deh, siapa tahu dapat pencerahan, katanya di telepon. Aku ragu, tapi akhirnya berangkat. Di sebuah villa di Ubud, dikelilingi sawah hijau dan suara air mengalir, aku bertemu seorang guru spiritual bernama Wayan. Dia pria tua dengan mata bijak, selalu tersenyum lembut. Suatu sore, saat sesi meditasi kelompok, aku nekat curhat tanpa menyebut nama. Pak Wayan, bagaimana kalau kita menyukai seseorang yang tak bisa kita miliki? Rasanya seperti menyiksa diri sendiri, kataku, suaraku pelan. Wayan menatapku, lalu berkata, cinta sejati tak selalu tentang memiliki, Nak. Kadang cukup mengagumi dari jauh, lalu membiarkan hati bebas. Kata-katanya sederhana, tapi seperti kunci yang membuka gembok di hatiku. Aku pulang dari Bali dengan perasaan lebih ringan, meski bayang-bayang Siswo masih samar-samar ada. Aku mulai belajar menerima bahwa mencintai tak harus berarti bersama. 4 bulan berlalu dan aku hampir berhasil melupakannya. Hingga suatu malam, ponselku berdering. Nomor tak dikenal, tapi aku mengangkat. Halo Bu Minah, ini Siswo. Suara di ujung telepon itu begitu familiar, membuat jantungku melonjak. Pak Siswo, apa kabar? Tanyaku, berusaha terdengar tenang meski tanganku gemetar. Dia menjelaskan bahwa dia pindah ke kota lain untuk menghindari masalah. Saya nggak mau bikin ibu atau keluarga saya susah, Bu. Makanya saya menjauh. Katanya, suaranya penuh penyesalan. Aku tertentuh, tapi juga lega.
Dia orang baik, seperti yang selalu kukira. Saya mengerti, Pak. Saya cuma senang tahu Bapak baik-baik saja. Jawabku, kali ini tulus. Dia tertawa kecil. Ibu juga jaga kesehatan ya. TV-nya jangan dibiarkan rusak lagi. Setelah telepon ditutup, aku duduk di teras, menatap langit berbintang. Aku merasa seperti akhirnya bisa bernafas lega. Seperti melepaskan balon yang selama ini kugenggam erat. Kembali ke kota, aku memutuskan untuk memulai babak baru. Aku membuka usaha kecil, sebuah toko roti yang juga menjadi tempat pelatihan baking untuk anak-anak yatim. Tiap melihat mereka tertawa sambil mengaduk adonan, hatiku terasa penuh. Aku juga mulai menulis buku tentang perjalanan hidupku. Tentu saja tanpa menyebut siswa secara langsung, tapi dia ada di antara baris-barisnya. Sebagai sosok yang mengajarkan tentang keberanian. Suatu sore saat aku duduk di toko roti menyeruput kopi, "Minah, kamu akhirnya menemukan jalanmu sendiri," kataku dalam hati, tersenyum. Siswa mungkin hanya tamu singgah di hatiku, tapi dia meninggalkan pelajaran yang tak akan kulupakan. Cinta sejati adalah tentang kejujuran pada diri sendiri, tentang belajar melepaskan tanpa kehilangan makna. Aku menikmati aroma kopi dan suara anak-anak yang ribut di dapur. Aku merasa damai. Akhirnya, dengan diriku sendiri. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk blak-blakan. Pasar masih sepi ketika Raka datang, memesan beras kencur seperti biasa. Aku menyerahkan gelasnya lalu berkata langsung, "Mas Raka, aku dengar kabar katanya Mas wartawan, bukan penulis. Bener gak?" Wajahnya berubah, tapi dia tak menghindar. Dia menghela napas, meletakkan gelas, dan menatapku. "Mbak Dewi, aku gak mau bohong. Iya, aku wartawan. Aku lagi investigasi soal korupsi di Warnokromo. Tapi..." Dia berhenti mencari kata-kata. "Tapi apa?" desaku. Jantungku berdegup kencang. "Tapi perhatianku ke Mbak Dewi bukan bagian dari tugas. Itu beneran dari hati," katanya. Suaranya tulus tapi penuh beban. Aku terdiam, tak tahu harus percaya atau tidak. "Mas, aku gak suka dibohongin. Aku cuma penjual jamu, gak mau terlibat urusan rumit," kataku, berusaha tegas meski hati ini goyah. Dia mengangguk. "Aku ngerti Mbak, maaf kalau bikin bingung. Aku gak akan ganggu lagi kalau Mbak gak nyaman." Dia pergi setelah membayar, tapi kata-katanya terus bergema di kepalaku. Aku merasa lega dia jujur, tapi juga kecewa karena semua yang kurasakan ternyata bercampur dengan rahasia. Sore itu aku sedang menutup lapak ketika sebuah motor berhenti di depan pasar. Aku menoleh dan jantungku hampir berhenti. Mas Ardi berdiri di sana dengan tas lusuh di pundak dan senyum lelah di wajahnya. "Wi, aku pulang," katanya sederhana, tapi suaranya seperti pelukan yang kurindukan. Aku berlari mendekat memeluknya erat tanpa peduli tatapan pedagang lain. "Mas, kok nggak bilang-bilang? Katanya kapal rusak," tanyaku, air mata hampir tumpah. "Diperbaiki lebih cepat, Wi. Aku kangen kamu," jawabnya. Tangannya mengusap rambutku. Malam itu kami duduk di ruang tamu. Dia cerita tentang laut, badai yang hampir menenggelamkan kapalnya, dan bagaimana dia selalu memikirkan aku di tengah ombak. Aku ingin cerita tentang Raka, tentang hati yang sempat goyah. Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Aku cuma tersenyum, mendengarkan ceritanya, dan merasakan kehangatan yang lama hilang. Tapi di sudut hati, bayang-bayang Raka masih ada, seperti puisi yang belum selesai kubaca. Malam berikutnya aku dan Mas Ardi duduk di teras rumah, menikmati angin malam yang membawa aroma sawah. Bintang-bintang berkelip di langit dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa tenang. "Wi, kamu kuat ya hidup sendiri di sini?" kata Mas Ardi, tangannya memegang tanganku erat. Aku tersenyum. "Nggak kuat-kuat amat, Mas. Cuma berusaha jalani aja." Dia menatapku. "Aku tahu aku sering ninggalin kamu. Maaf, Wi. Aku janji kalau kapal berhenti, aku nggak akan pergi lagi." Aku mengangguk. Meski tahu janji itu mungkin tak mudah ditepati. Aku tak cerita tentang Raka,
tentang buku puisi, atau tentang hati yang sempat bimbang. Malam itu aku memilih untuk fokus pada Mas Ardi, pada rumah kecil ini, pada hidup yang sudah kujalani bertahun-tahun. Pasar, candaan pedagang, dan Raka hanyalah warna-warni dalam hidupku. Tapi akarnya ada di sini, di samping lelaki yang kini memegang tanganku. "Mas, ceritain lagi dong soal laut," pintaku bersandar di pundaknya. Dia tersenyum, mulai bercerita, dan aku mendengar, membiarkan hati ini pulang ke tempatnya.